Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Catur Nugroho dan juga teman-teman Unsia semuanya. Perkenalkan, saya Destiana Regita Nanda dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Business Intelligence dengan judul Analisis dan Penerapan Business Intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis pada PT Smart Cup Indonesia. Dan dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana data operasional perusahaan dapat diolah menjadi informasi strategis melalui business intelligence, kemudian digunakan untuk menghasilkan insight dan mendukung dalam pengambilan keputusan bisnis. Baik, pada PT Smart Cup Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kemasan plastik untuk industri makanan dan minuman. Produk yang dihasilkan antara lain cup plastik PET, cup PP, gelas dengan custom printing, tutup gelas, serta sedotan ramah lingkungan. Dan perusahaan memiliki beberapa target pasar seperti kedai kopi dan minuman kekinian, restoran dan kafe, franchise makanan dan minuman, distributor kemasan, serta marketplace. Dalam studi ini, PT Smart Cup Indonesia digambarkan sebagai perusahaan berskala menengah hingga besar yang berdiri sejak tahun 2018 dengan wilayah distribusi seluruh Indonesia dan sekitar 28 varian produk. Dengan aktivitas operasional dan cakupan pasar tersebut, perusahaan dapat menghasilkan data yang tentunya sangat besar dan beragam. Dan data inilah yang kemudian menjadi dasar dari penerapan business intelligence. Baik, pertumbuhan industri minuman kekinian meningkatkan permintaan terhadap produk plastik cup. Di sisi lain, perkembangan platform digital dan marketplace juga menyebabkan volume transaksi perusahaan semakin meningkat. Aktivitas tersebut menghasilkan berbagai data, mulai dari data penjualan, produk, pelanggan, hingga distribusi. Dan permasalahannya, semakin besar volume data, maka semakin sulit apabila pengelolaan datanya masih manual. Perusahaan membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk mengetahui kondisi bisnisnya. Baik, berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 5 permasalahan utama. Yang pertama adalah volume data transaksi semakin besar dan kompleks. Kedua, monitoring penjualannya belum optimal karena proses pelaporan masih manual. Yang ketiga adalah kinerja produknya belum terukur secara menyeluruh, sehingga perusahaan membutuhkan informasi mengenai produk yang paling laris maupun yang penjualannya rendah. Keempat, segmentasi pelanggannya belum optimal. Padahal data pelanggan dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kelima, evaluasi pelayanan pengirimannya belum maksimal, sehingga perusahaan perlu mengetahui efektivitas setiap moda pengiriman. Dan dampaknya, pengambilan keputusan dapat menjadi lebih lambat karena informasi bisnisnya belum tersedia secara cepat, akurat, dan juga terintegrasi. Nah, penerapan bisnis intelligence pada PT Smart Cup Indonesia memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengintegrasikan data penjualan, produk, pelanggan, dan pengiriman ke dalam satu sistem. Yang kedua, menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat untuk proses monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan untuk strategi pemasaran, produksi, dan juga distribusi. Yang keempat, memahami karakteristik pelanggan melalui analisis segmentasi dan juga pola pembelian. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional melalui evaluasi kinerja produk dan layanan pengiriman. Dan jadi, tujuan akhirnya adalah mengubah data operasional menjadi informasi strategis yang dapat mendukung keputusan secara cepat, akurat, dan juga terintegrasi. Nah, secara sederhana, bisnis intelligence merupakan proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Pada PT Smart Cup Indonesia, data berasal dari berbagai aktivitas operasional seperti penjualan, produk, pelanggan, juga distribusi, pengiriman.
Dan data tersebut melalui proses ETL atau extract, transform, dan load. Kemudian data diekstrak dari sumbernya dan dibersihkan dan diintegrasikan agar memiliki kualitas dan format yang konsisten. Lalu dimuat ke dalam sistem penyimpanan atau data warehouse. Setelah itu, data dapat dianalisis menggunakan BI Tools dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard, grafik, KPI, atau laporan. Hasil akhirnya adalah informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menentukan strategi bisnis. Oke. Pada diagram ini menggambarkan alur penerapan bisnis intelligence secara keseluruhan. Proses dimulai dari data source, yaitu data penjualan, pelanggan, produk, pengiriman. Kemudian masuk ke proses ETL, yaitu extract, transform, load, dan diolah kemudian disimpan dalam data warehouse. Berikutnya data dianalisis menggunakan BI tools, ya seperti Power BI atau Table AO. Dan hasil analisis tersebut ditampilkan melalui dashboard berupa grafik, KPI, atau report. Tahap terakhirnya adalah decision making, yaitu menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam menentukan strategi bisnis. Jadi alurnya dapat diringkas menjadi sesuai dengan pada gambar ini. Oke. Nah, pada dashboard laporan tahunan, terdapat 4 KPI utama, yaitu total revenue perusahaannya sebesar 18,7 miliar, total penjualannya sebesar 48.725 unit, total customer-nya sebanyak 1.925, dan growth-nya sebesar 12%. Dan dari grafik penjualan, terlihat adanya kecenderungan peningkatan sepanjang tahun, terutama pada semester kedua. Hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya peningkatan permintaan pasar, sekaligus memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja perusahaan. Keunggulan dashboard adalah manajemen dapat melihat indikator utama dalam satu tampilan saja tanpa harus memeriksa data transaksinya satu persatu. Dengan demikian, dashboard laporan tahunan dapat digunakan sebagai alat monitoring kinerja perusahaan secara lebih cepat dan terstruktur. Baik, selanjutnya adalah dashboard kinerja produk. Dari 5 varian yang dianalisis, sini ada Cup 12 pos sebagai produk yang dengan penjualan tertinggi, yaitu sebanyak 15.000 unit atau sekitar 31% dari total penjualan. Nah, sementara itu yang Cup 8 posnya itu adalah produk dengan penjualan terendah sebanyak 4.725 unit atau sekitar 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat permintaan setiap produk itu berbeda. Informasi tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan prioritas stok dan perencanaan produksi. Produk dengan permintaan tinggi perlu dijaga ketersediaannya, sedangkan produk dengan kontribusi rendah dapat dievaluasi lebih lanjut dari sisi permintaan pasar maupun strategi pemasarannya. Dengan demikian, business intelligence membantu perusahaan mengetahui produk mana yang perlu diprioritaskan. Oke. Pada dashboard ini terdapat 3 indikator utama, yaitu total revenue-nya 18,7 miliar, total penjualan 48.725 unit, dan rata-rata revenue-nya adalah 383.787 per unit. Grafik penjualan bulanan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan sepanjang tahun, meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Penjualan meningkat dari sekitar 3.000 unit pada awal tahun dan mencapai 5.925 unit pada bulan Desember. Pola revenue-nya juga menunjukkan kecenderungan yang sama dengan revenue tertinggi pada bulan Desember sebesar 2,5 miliar. Informasi ini penting karena dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, terutama melalui perencanaan stok, kapasitas produksi, dan juga distribusi. Jadi perusahaan tidak hanya mengetahui total penjualan, tapi dapat memahami bagaimana pola penjualan dan revenue berkembang dari waktu ke waktu. Nah, pada dashboard segmen pelanggan, terdapat total customer-nya 1.925 yang terbagi ke dalam 4 segmen. Segmen terbesar yaitu kedai kopi dengan jumlah 870 customer, sekitar 45%. Dan selanjutnya franchise minuman sebesar 25%, restoran 20%, dan juga distributor kemasan 10%. Dominasi kedai kopi menunjukkan bahwa segmen tersebut merupakan salah satu pasar utama perusahaan.
Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya dengan menyesuaikan penawaran produk dan juga layanan dengan kebutuhan kedai kopi. Dengan demikian, bisnis intelligence membantu perusahaan tidak hanya mengetahui jumlah pelanggan, namun memahami komposisi dan juga karakteristik pelanggan. Baik. Nah, dashboard berikutnya membahas efektivitas distribusi dan pengiriman. Total pengiriman di sini mencapai 2.850 dengan tingkat on time delivery 92%, rata-rata mutu pengirimannya 2,4 hari. Dari sisi metode pengiriman, 50% menggunakan armada perusahaan, 35%-nya menggunakan ekspedisi mitra, dan 15% menggunakan kurir marketplace. Data tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas proses distribusi perusahaan. Tingkat ketepatan waktunya yang sebesar 92% menunjukkan bahwa sebagian besar pengiriman telah dilakukan sesuai target, namun masih terdapat ruang untuk melakukan evaluasi. Perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kapasitas armada internal maupun kinerja mitra ekspedisi, sehingga kualitas dan ketepatan waktu distribusinya dapat dipertahankan. Berdasarkan seluruh dashboard, terdapat 4 rekomendasi utama. Pertama, dari sisi produk, Cup 12 oz menjadi produk paling laris sehingga perusahaan dapat memprioritaskan ketersediaan stok. Kedua, dari sisi pelanggan, kedai kopi merupakan segmen yang paling dominan sehingga strategi pemasaran dapat lebih difokuskan pada segmen tersebut. Yang ketiga, dari sisi penjualan. Tren meningkat pada kuartal keempat menunjukkan perlunya antisipasi terhadap peningkatan permintaan. Dan yang keempat, dari sisi distribusi. Penggunaan armada perusahaan yang mencapai 50%, sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi dan juga optimalisasi kapasitas pengiriman. Dari sini terlihat bahwa bisnis intelligence tidak berhenti pada penyajian dashboard, namun dilanjutkan dengan proses analisis dan juga penyusunan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, bisnis intelligence membantu mengintegrasikan data penjualan, produk, pelanggan, dan distribusi dalam satu informasi. Yang kedua, dashboard membantu perusahaan memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat untuk memantau kinerja dan pola bisnis. Ketiga, insight yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, khususnya dalam strategi produk, pemasaran, penjualan, dan juga distribusi. Dan dengan demikian, business intelligence tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi menjadi sarana untuk mengubah data operasional menjadi informasi yang bernilai bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.